Bahkan sebelum Masehi, Mas. Sebelum Masehi. Kasusnya ini, kompleksitasnya, modusnya, struktur bagaimana dia bisa memanipulasi misalnya terkait regulasi asuransi, pihak-pihak yang terlibat. Kompleksitas itu dengan yang sekarang tidak banyak berubah. Nah, jadi kalau di kasus Hegestratos, yang berbuat fraudnya adalah si Hegestratos selaku peminjamnya. Jadi dia berusaha untuk nenggalamin kapalnya. Tidak hanya mau berusaha nenggalamin kapalnya, dari awal pun supaya dia mau untung banyak, dia pun nggak beli kargonya sama sekali, Mas. Karena dia udah expect kapal saya kan akan tenggelam, ngapain saya loading kargo saya ke dalam kapal. Nah, jadi memang motif awalnya sudah ke penggelapan itu ya? Penggelapan. Gatekeeper di kanal 1 Visi Utama. Nah, topik kita hari ini adalah membedah buku yang baru saja terbit. Judulnya adalah Evolusi Fraud. Ini penulisnya sudah hadir dua-duanya di studio kita. Ada Mbak Pauline Freely sebagai ahli audit forensik, ya, yang investigasi forensik, karena ternyata itu terminologi yang berbeda, sahabat integritas. Dan satu lagi Mas Paku Utama sebagai juga ahli sebenarnya di isu TPPU dan asosiat visi integritas, ya. Nah, kita akan mendiskusikan berbagai hal yang ditulis oleh kedua penulis. Tentu saja ini adalah sebuah pengetahuan yang sangat berharga yang sahabat integritas juga perlu cari tahu. Jadi nanti silahkan kalau berminat membaca bukunya menghubungi kami, sehingga nanti kami bisa salurkan bukunya ke sahabat integritas. Tentu tapi nggak gratis ya, karena nulisnya juga kan butuh waktu, ada tenaga di sana juga yang dikeluarkan, bahkan mungkin juga ada biaya gitu ya. Nah, saya akan tanya dulu, memulai dengan pertanyaan, kok judulnya itu Evolusi Fraud? Apakah memang dari gambaran fenomena kasus-kasus fraud yang terjadi, dia itu bergeser polanya, bergeser cara kerjanya dan lain-lain. Siapa dulu Mbak Pauline sebagai lead writer? Silakan Mbak. Iya, baik Mas Adnan. Jadi evolusi fraud ini sebenarnya adalah kesimpulan yang kami peroleh dari hipotesis awal. Jadi hipotesis awal kami adalah kami ingin mencari evolusi fraud, Mas Adnan. Jadi kami ingin membuat riset, apakah fraud itu sebenarnya berevolusi. Jadi dari dulunya simple, sederhana, kemudian berkembang karena teknologi jadi semakin ribet. Berarti kenapa hal itu terjadi? Berarti kan hipotesisnya adalah berarti apakah orang zaman dulu berpikirannya masih simple, masih sederhana. Orang zaman sekarang otaknya belum berkembang. Otaknya belum berkembang. Jadi orang zaman sekarang karena terpapar teknologi jadi makin pintar. Nah, itu dari hipotesis yang ingin kami buat. Hipotesis itu kemudian akan kami gunakan untuk apa? Untuk kami gunakan tidak hanya untuk bagaimana nanti kita bisa merancang, memprediksi. Oh, berarti kira-kira apakah fraud ini ada polanya, jadi sehingga dapat kita predik. Berarti kedua adalah apakah dapat kita cegah? Berarti kan kita harus punya parameter yang bisa kita gunakan untuk tadi mencegah jangan sampai itu kejadian lagi. Ataupun yang ketiga, bagaimana kita melakukan edukasinya. Tidak hanya kepada para penegak hukum, tidak hanya kepada pelaku usaha, ataupun juga bahkan level yang paling rendah, yaitu adalah mahasiswa ataupun siswa. Nah, ini yang kami ingin coba lihat evolusi fraud. Nah, tapi berjalan dengan seiring waktunya riset, justru kesimpulan yang kami peroleh adalah fraud itu tidak berevolusi, Mas Adnan. Tidak berevolusi? Tidak berevolusi. Karena kalau kita mengambil misalnya teori Darwin, evolusi manusia, berarti ada perubahan bentuk nih. Dari awal bentuknya seperti manusia purba, kemudian beranjak menjadi manusia modern. Tapi ternyata itu tidak kami temukan. Di fraud itu? Di fraud itu. Jadi sebenarnya pelakunya itu juga nggak pintar-pintar amat ya? Justru sebaliknya, Mas Adnan. Oh, sebaliknya. Jadi sudah sejak dulu fraud itu memang sudah cukup kompleks. Oke. Jadi kalau kita temukan sekarang sudah cukup kompleks, sebenarnya pada zaman dahulu sebenarnya fraud juga cukup kompleks.
Nah, perbedaannya di mana dari yang dulu sama yang sekarang, Mbak? Kalau dari riset yang dilakukan. Perbedaannya berarti hanya terkait dengan tools, yaitu teknologi, Mas Adnan. Jadi mungkin pada zaman dulu tools yang diperlukan adalah mereka harus menulis, mereka harus dengan bentuk kertas, sedangkan kalau sekarang semuanya teknologi. Nah itu hanya unsur yang membedakannya saja. Jadi perangkatnya saja yang berbeda ya? Perangkatnya saja yang berbeda. Nah, apakah dengan perbedaan itu membuat cara menanganinya juga menjadi lebih berat? Oh iya, itu pasti sih Mas Adnan. Jadi yang pertama adalah mungkin ada beberapa konteks berarti yang berbeda ya. Tadi dari teknologi itu berbeda, berarti yang pertama speed. Speed gimana uang ini kabur, gimana mereka itu melarikan, gimana caranya mengambil kembali uang yang udah kabur, itu pasti jauh berbeda dari dulu dengan sekarang. Karena speed tadi, uang udah bisa lintas yurisdiksi dalam hitungan detik. Terus kemudian juga tidak hanya speed, cakupan juga. Kalau zaman dulu karena dia sifatnya bentuknya fisik, sehingga perpindahan itu mudah di tracking ataupun kalaupun di tracking membutuhkan waktu. Kalau sekarang tadi misalnya dari Indonesia ke luar negeri, luar negerinya juga kita nggak tanggung-tanggung sekian ratus kilometer, ribuan kilometer, puluhan ribu kilometer, itu dalam waktu detik. Berarti cakupannya juga mau nggak mau juga harus lebih luas. Nah itu terus kemudian ketiga adalah dari knowledge itu sendiri. Kalau zaman dulu mungkin kita bisa melihat, tapi kalau zaman sekarang nggak bisa melihat, masa merasakan aja kan nggak mungkin juga. Berarti kita tetap butuh bukti ataupun knowledge tambahan daripada apa yang terjadi dulu. Nah itu jadi kira-kira ketiga itu yang. Apakah dengan penggunaan teknologi itu juga sekaligus semakin menyulitkan pembuktian? Karena dia kan kadang-kadang juga misalnya paperless, iya tersimpan di cloud gitu buktinya, mungkin juga di encrypt gitu ya. Tidak semua orang bisa mengakses dan lain-lain. Apakah itu juga termasuk dari tantangan baru yang harus dihadapi oleh negara, oleh pemerintah, dan juga oleh penegak hukum ya, yang memang tugasnya membasmi ya. Meskipun sebenarnya kalau kita bicara fraud itu kan juga nggak hanya melulu bicara mengenai fraud yang dilakukan oleh pejabat publik ya, tapi juga oleh pelaku swasta dan lain-lain. Itu apakah seperti itu Mbak Pauline? Iya itu sudah pasti, itu sangat berkaitan erat dengan Mas Adnan. Karena berarti itu menambah satu PR lagi adalah berarti ada satu cabang ilmu baru yang dimana harus dikuasai. Yang dimana tidak hanya terkait dengan apa sih ini, tapi kita juga harus mengerti karakteristiknya seperti apa. Kemudian kedua adalah memprediksi ini akan sebesar apa. Kemudian ketiga juga berarti kita harus melakukan bagaimana caranya kita tidak hanya mengetahui karakteristik, memprediksi, tapi kita juga bisa mengendalikan. Mengendalikannya dalam arti adalah kita mengkontrol bagaimana ini akan sejauh apa impactnya, terus kemudian bagaimana kalau menanggulangi kalau ada seperti hal yang tadi. Nah untuk menjadi itu semua kan berarti membutuhkan sebuah ilmu baru yang dimana tidak hanya sekedar level pemahaman yang dimana di level atas aja, tapi cukup mendalam atau regulasi. Dan iya, regulasi pun berarti harus didasari pada pengetahuan yang mendalam terkait dengan teknisnya itu sendiri. Karena kalau enggak nanti bisa bertabrakan antara teknis dengan regulasi. Mas Faku ada tambahan? Mungkin saya nambahin, mungkin nanti dari teman-teman visi ini kan pasti akan berpikir dan men-challenge. Loh tadi kok katanya Mbak Pauline, fraud itu dia sebenarnya sama aja, tidak berubah, tidak berevolusi. Tapi di satu sisi diceritain kalau oh ternyata sekarang makin cepat transaksi bisa dua ya, bisa jadi transaksi untuk mencuri atau untuk menyamarkan atau menyembunyikannya. Atau tadi Mas Adnan bilang sekarang dengan teknologi menjadi paperless, alat buktinya untuk dimanipulasi menjadi lebih mudah. Jadi yang mau kita urai adalah ternyata dari zaman dulu. Nanti setelah ini Mbak Pauline bisa cerita contoh-contoh kasusnya yang dilakukan di sampling. Jadi dari zaman dulu mungkin nanti ada 300 abad. Sebelum Masehi. Bahkan sebelum Masehi Mas. Sebelum Masehi. Kasusnya ini kompleksitasnya, modusnya, struktur bagaimana dia bisa memanipulasi misalnya terkait regulasi asuransi, pihak-pihak yang terlibat. Kompleksitas itu dengan yang sekarang tidak banyak berubah. Bahkan kita bicara kasus-kasus saham bodong,
manipulasi dengan ada yang misalnya 5 tahun terakhir, itu apakah yang sekarang lebih canggih? Belum tentu juga. Tetapi memang yang tidak bisa kita tutup sebelah mata, unsur yang paling penting tadi, informasi dan teknologi. Nah itu yang justru menjadi PR kita, jangan sampai disparitas nih, gapnya antara orang yang gak cuman merespon ya, investigasi, bahkan dia mendeteksi. Kalau tadi kan bahasanya prediksi kita ke depan akan terjadi apa, tapi sebelum kita melihat ke depan akan jadi apa, kalau kita nggak paham cara deteksinya juga kan bingung juga kan. Nah ini semua gapnya harus kita tutup nih, salah satunya dengan kita bilang tadi misal dalam konteks edukasi, mungkin itu dulu. Nah kalau kita bicara fraud itu ya Mas Paku dan Mbak Faulim, itu kan sebenarnya secara umum dibagi dua ya. Fraud di internal organisasi gitu ya, yang mungkin itu maksudnya para pegawai memanipulasi, direksi memanipulasi, menggelapkan segala macam, dan yang sifatnya eksternal ketika dia mungkin berbisnis dengan pihak lain atau pelaku korupsi misalnya ya, yang mencoba mengakali ya kebijakan, anggaran ya semacam itu. Nah yang dipotret oleh buku ini apakah dua-duanya atau yang sifatnya lebih ke eksternal? Jadi mungkin kalau aku narik sedikit ke esensi fraud itu apa dulu gitu ya Mas Adnan. Jadi kalau kita bicara fraud secara definitif di regulasi kita itu tidak Nggak ada. ada. Secara undang-undang kan nggak ada namanya kecurangan. Kecurangan ya, cuma etis saja kan. Iya. Padahal main bola juga ada yang curang, tapi kan nggak bisa disebut fraud ya. Betul. Nah, jadi kalau gitu kita mencoba mengambil salah satu yang terkenal itu ada namanya Association of Certified Fraud Examiner (ACFE). Itu dia mengkategorikan fraud itu sebenarnya intinya apa sih gitu. Kalau kita ambil adalah intinya yang pertama adalah niat. Berarti pertama adalah adanya niat dari si orang yang pelaku melakukan. Kedua adalah adanya keuntungan atau kerugian bagi orang lain. Jadi yang satu diuntungkan, tapi yang satu juga dirugikan. Atau mungkin dia untung sendiri, tapi tidak ada yang dirugikan. Tapi keuntungannya untuk sifat pribadi. Terus kemudian adalah niatnya curang. Tadi niat untuk apa? Untuk berbuat curang. Berbuat curang ini adalah, kalau kita kulik lagi unsur esensinya adalah tipu muslihat. Berarti dia menggunakan berbagai macam cara bagaimana untuk, kalau di kita mungkin penipuan gitu ya, tapi kalau ini adalah bagaimana mungkin kita melihat ini sebuah benda misalnya bentuknya kotak, tapi dia sengaja sebenarnya bentuk aslinya adalah bulat. Karena misalnya contoh plastisin gitu ya misalnya, dia bisa buat apakah ini bentuknya jadi kotak, apakah ini bentuknya jadi bulat, apakah ini seolah-olah terbuat dari baja, terbuat dari plastik, tapi sebenarnya dalamnya adalah dari clay. Nah ini salah satu bagaimana dia adalah berbuat sebuah tipu muslihat yang dimana dilakukan dengan niat. Jadi ini nanti yang kenapa membedakan antara fraud dengan error Mas Adnan. Kealpaan, kelalaian. Kalau dari indikator tadi ya soal fraud, itu juga nggak ada tambahan, nggak ada definisi baru ya sebenarnya. Nggak ada definisi baru. Pola-pola fraud yang terus terjadi dengan juga misalnya tadi penggunaan teknologi sebenarnya per definisi sama saja. Sama saja. Yang disusun konsepnya sampai pada sebelum misalnya masifnya teknologi yang dipakai oleh para pelaku ya. Betul. Kalau itu saya coba ambil contoh satu ya, yang satu case yang ada di buku ini. Jadi tadi yang Mas Paku ceritakan yang sebelum Masehi, 300 sebelum Masehi adalah nama kasusnya ini Hegestratos. Nah Hegestratos ini apa? Ini apa? Yunani atau Romawi? Iya Yunani. Oke. Nah ini dia kasusnya maritim Mas Adnan. Nah ini coba saya coba diskusikan sama Mas Adnan, kira-kira ada nggak fraud serupa yang terjadi di masa kini? Jadi kasus maritim ini seperti apa? Dia ini adalah asuransi Mas. Oh asuransi ya? Iya. Bukan magarin laut bukan ya? Bukan. Bukan jadi pagar 30 km ya. Itu malah terlalu kuno kayak ini caranya. Nah tapi asuransi zaman dulu itu berbeda dengan yang kita pikirkan sekarang. Kalau zaman dulu juga sudah ada produk asuransi. Betul, tapi kan kalau asuransi itu kalau di bayangan kita kan asuransi kita bayar premi
nanti ada kenapa-napa dengan diri kita atau objek yang kita asuransikan, nanti diganti oleh perusahaan asuransi. Nah tapi kalau zaman dulu adalah sesimpel kayak gini Mas. Si Hegestratos ini, saya punya kapal saya gunakan untuk trading. Jadi trading itu nanti akan saya isi muatannya itu saya layarkan atau saya kirimkan ke tempat tertentu. Nah, untuk melakukan ini, saya butuh dana, saya butuh modal. Saya minjem uang lah. Kok seseorang ataupun instansi gitu ya. Dia berani memberikan itu kepada saya, jaminannya apa? Untuk saya membalikan. Nanti, jadi ada 2 tipe Mas. Yang satu namanya bottom-re, yang satu namanya respondensia. Nah, bedanya nih apa? Kalau bottom-re itu, yang dijaminkan adalah kapalnya. Tapi kalau respondensia adalah kargonya. Jadi saya balikan dalam kondisi termsnya apa? Nanti kalau saya udah sampai ke tujuan, saya jual barangnya, nanti saya balikin. Itu respondensia karena dia berdasarkan kargo. Nah tapi kalau dia adalah bottom-re, nanti saya tetap sama, saya akan jual hasil kargo saya. Tapi kalau kenapa-napa dengan saya, yang diambil adalah bukan kargonya tapi kapalnya. Jadi kayak agunan lah sebenarnya ya. Agunan, betul. Tapi ketika di awal, ketika saya minjem, si peminjam saya dapat objeknya nggak Mas? Nggak dapat. Berarti dia memberikan uang kepada saya tanpa ada kepastian. Tanpa ada kepastian. Nah, saya pengen menanyakan dari case study tadi, sebenarnya yang rentan melakukan fraud yang sisi mana? Apakah yang punya kapal? Dan dalam case study tadi ya, apakah yang punya kapal, dia misalnya mengatakan, kapal saya udah rusak atau tenggelam gitu ya, jadi saya nggak bisa kembalikan investasi dari pemilik uang itu, atau yang meminjamkan dana? Mungkin saya jawabnya case by case dulu ya Mas Adnan ya. Dimana apakah dari satu sisi saja, apakah dari 2 sisi, sebenarnya 2 sisi itu memungkinkan. Tapi case by case. Kalau untuk kasus yang Hegestratos itu terjadi dilakukan oleh si pemilik jaminannya. Jadi orang yang meminjam. Yang dilakukan apa? Dia mau berusaha menenggelamkan kapalnya. Karena memang kondisinya adalah pinjaman itu akan dikembalikan kalau kapalnya selamat sampai tujuan. Jadi kalau kenapa-napa misalnya mungkin pada zaman itu badainya cukup kuat ya, kapalnya juga belum mumpuni untuk berlayar. Iya. Jadi kemungkinan itu cukup besar. Jadi kedua belah pihak ketika di perjanjian itu sudah saling memahami bahwa kondisinya adalah pinjaman ini baru akan dibayarkan kalau kapalnya sampai dengan selamat. Jadi kalau kenapa-napa, apakah itu tenggelam ataukah misalnya mungkin jaminannya berupa kargo, kargonya ada perompak yang mencuri. Jadi itu pada akhirnya pinjamannya ibaratnya adalah write off ya, dihapuskan, jadi nggak usah dibayar. Nah jadi kalau di kasus Hegestratos yang berbuat fraudnya adalah si Hegestratos selaku peminjamnya. Jadi dia berusaha untuk nenggalamin kapalnya. Jadi tidak hanya mau berusaha nenggalamin kapalnya dari awal pun supaya dia dalam tanda kutip mau untung banyak, dia pun nggak beli kargonya sama sekali Mas. Karena dia udah expect kapal saya kan akan tenggelam, ngapain saya loading kargo saya ke dalam kapal. Nah, jadi memang motif awalnya sudah ke penggelapan itu ya? Penggelapan. Nah, apesnya ketahuan sama ABK-nya, karena proses penenggelamannya itu Hegestratosnya pun berpikir ABK-nya ikut tenggelam. Nah, jadi ketika ketahuan sama ABK-nya justru bukan kapal yang tenggelamkan, tapi justru Hegestratos yang dibuang ke kapal. Nah ini mungkin sedikit plot twist kalau untuk kasus ini. Betul, karena memang kalau dalam situasi hari ini jagoannya yang ditenggelamkan tadi ya. Karena pastinya dia yang lebih pintar kan. Karena dia punya rencana gitu, dia punya pikiran nakal kan untuk melakukan fraud gitu. Nah, dari studi kasus yang 300 tahun sebelum Masehi ya. Iya. Berarti kan ini mungkin bahkan zaman Nabi kayaknya ya. Ya zaman Firaun gitu ya. Itu yang membedakannya dengan yang hari ini apa kemudian? Ataukah sebenarnya ya polanya sama, hanya saja mungkin
Kalau dulu caranya ditenggelamkan, kalau sekarang cara menghilangkannya lewat modus-modus baru gitu ya. Atau bahkan apakah ya, kalau tadi kan di kasusnya apa tadi Mbak? Hegestratos itu kan mencederai kesepakatan ya. Iya. Konteksnya ya. Nah, kalau hari ini apakah mereka itu fraudnya justru melegalkan apa ya, sesuatu yang sebenarnya ilegal gitu. Jadi bukan mencederai kesepakatan, tapi membuat kesepakatan yang sebenarnya itu curang gitu. Apakah itu bisa terjadi dalam konteks hari ini ya? Jadi bukan satu pihak saja yang melakukan fraud, tapi sebenarnya dua-duanya bersekongkol nih untuk mengakali sesuatu gitu ya. Apakah itu dilihat juga dalam beberapa studi kasus yang lain? Karena saya baca yang kasus Indonesia ya, yang di perusahaan negara itu kan kelihatannya persekongkolannya yang jauh lebih kental ya nuansanya ya, yang di pengadaan barang dan jasa ya. Nah itu bagaimana? Apakah memang kalau kita ngomong soal fraud, memang pendekatannya akhirnya harus case by case untuk menalar, karena mungkin karakteristiknya bisa sangat beragam gitu. Kalau dibilang apakah tadi peminjam ataupun juga pemberi pinjaman ini dapat bersekongkol, ataukah hanya pasti salah satunya saja yang akan melakukan fraud tadi, mencederai kontrak yang sudah disepakati, atau jangan-jangan dibuat kontrak sedemikian rupa yang dimana menguntungkan kedua-duanya tapi sebenarnya ada fraud di dalamnya. Jadi balik lagi tadi esensi dari fraud, ada niatan melakukan penipuan, tapi ada satu lagi yang esensi adalah adanya keuntungan. Kontrak aneh tadi, dua pihak ini, pemberi pinjaman dan juga pinjaman, membuat satu kontrak yang dimana klausulnya secara logika bisnis itu tidak masuk akal, adalah ternyata untuk apa Mas Tatan? Untuk melakukan pencucian uang. Jadi uang yang tersirkuler dalam perjanjian kontrak ini sebenarnya diperoleh dari tindak pidana yang lain. Jadi memang itu untuk mengcover up gitu ya, untuk menyamarkan BO-nya. Menyamarkan sumber uangnya, tapi kemudian ternyata uang itu sebenarnya juga mengalir ke yang menandatangani kontrak si pangeran. Jadi mereka meng-create itu sebagai sesuatu untuk menutupi kejahatan yang dilakukannya pada sektor yang mungkin berbeda. Betul. Nah, kalau dari buku ini kan Mas Paku dan Mbak Faulin ada dua tema besar ya. Yang bab 1 itu evolusi kasus fraud. Ini memang beberapa case study yang muncul ya, dan ini hampir semuanya di luar ya kejadiannya ya. Kalau yang analisis atau evolusi kasus fraud itu sampai 2020 ya. Yang dianalisis adalah terakhir itu program pandemi Small Business Administration. Yang ini kategorinya adalah fraud pembiayaan. Jadi kalau di sini ada beberapa kategori fraud ya. Fraud asuransi, kemudian ada fraud pasar modal, ada fraud manajemen investasi, ada fraud pembiayaan gitu. Nah, kategori tadi itu apakah juga memberikan implikasi pada pola yang berbeda, atau sebenarnya balik lagi ya sama aja gitu, sesuai dengan kesimpulan tadi ya di awal, kalau ya fraud itu nggak berevolusi gitu, cuma difasilitasi dengan cara baru, dengan alat baru yang itu membuat kompleksitasnya menjadi lebih besar gitu. Gimana Mas Paku? Sebenarnya kalau ditarik nih langsung narik ke ujung. Hipotesisnya itu evolusi itu berkembang atau tidak sebenarnya secara umum. Tapi kan balik lagi nih kita bicara dalam konteks akademik ya. Itu bisa mungkin nanti ada teman-teman di luar sana yang melakukan riset studi lain kayak mungkin kita kurang sepakat ternyata ini berkembang kok atau apa, itu malah kita mengharapkan itu sebenarnya dari publik. Jadi kalau balik ke hipotesis kita sebenarnya dibilang berkembang atau berubah hampir bisa dibilang tidak terlalu dalam konteks tadi kompleksitas, struktur, modus segala macam. Tapi mungkin karena adanya teknologi atau perkembangan informasi
Mungkin bahasanya alih-alih lebih maju atau berkembang, mungkin kita bicaranya mutasi. Jadi fraud ini bermutasi. Mutasi. Contoh paling gampang gini. Misalnya kalau nggak salah di satu kasus itu namanya Pak Madoff. Pak Bernard lah, Bernard Madoff. Jadi dia sangat populer ya kasusnya. Populer sekali. Jadi bahkan kalau teman-teman lihat itu kasusnya dia mulai bahkan jauh sebelum tahun 2006-2007. Puluhannya malah sampai bunuh diri ya beberapa ya. Banyak. Termasuk anak kandung dia sendiri. Dia juga bunuh diri ya. Betul. Jadi kalau nanti teman-teman ada tertarik riset, kalau kita bicara magnitude nih, kalau tadi bicara proceed of crime ya, aset yang dihasilkan, mau dalam konteks itu aset hasil tindak pidana atau pihak ketiga yang memperoleh kerugian, itu teman-teman nanti bisa riset bahkan nilainya dari kasusnya Pak Bernard ini, kalau diakumulasi lebih besar dari GDP. Saya lupa waktu itu pernah ngitung beberapa 3 atau 4 negara, tapi negara kayak kepulauan kayak Kiribati, negara Tuvalu, sama Afrika mungkin ya. Betul. Nah kan Mas Atan bisa bayangin kan kalau kita bicara dalam konteks, meskipun yang ditipu juga banyak orang tajir ya. Iya, tapi itu beda konteks Mas. Pasti orang ada juga yang sebenarnya yang tragis itu kan para pemilik asuransi pensiun ya, yang mereka yang memang sudah pensiun, kemudian berharap hanya mengandalkan uang itu untuk kehidupan mereka sehari-hari kan, kemudian amblas ya, hilang. Nah itu yang mungkin level dampak dari fraudnya itu menjadi lebih menyakitkan gitu ya. Betul. Karena kalau kasus Madoff ini kan juga sudah dipublikasi di Nat Geo ya, di National Geographic. Saya juga sempat nonton itu. Kayaknya kok juga mirip-mirip dengan kasus-kasus fraud penipuan lain ya. Yang misalnya isunya berkedok koperasi segala macam ya, Mas Paku di Indonesia. Itu kan juga orang-orang kaya ya yang juga kena tipu ya, karena mereka kan punya duit sampai miliaran taruh di situ gitu. Kalau kita kan mana bisa kan naruh uang miliaran di situ gitu. Tapi esensinya bahwa fraud tadi bermutasi ya. Nah, apa yang diceritakan dari apa sih lesson learned dari Madoff ini, Mas? Pertama, nomor 1 Mas, mungkin nanti Mbak Volin bisa menambahkan ya. Kita jangan pernah sekali-sekali menyepelekan satu regulasi, kedua implementasinya dalam konteks kepatuhan. Paling sederhana, kalau misalnya negara bilang, oh kita butuh nih, bahasa kerennya kan sekarang lagi nge-hype, ada namanya literasi dalam konteks finansial. Bukan berarti kita jadi gelap mata, jadi offside. Semua orang sedini mungkin harus tidak hanya paham apa itu namanya konteks pasar ya, pasar uang, bursa, market seperti itu. Jadi semua harus berlomba-lomba. Kita kan bisa dua, bisa kita trading atau kita investasi. Tapi jangan dilupakan nih fundamentalnya. Pertama berarti kan teman-teman ya, kita bicara misalnya teman-teman dari podcast ini harus paham dulu sebelum kita terjun untuk melakukan transaksi. Fundamentalnya, edukasi literasinya kita harus pahami. Kan belajar dari kasus-kasus yang sebelumnya. Nah ironisnya kalau kita bicara tadi dimention KPS, KSP, Koperasi Simpan Pinjam. Ada juga kemarin kasus robot trading. Jadi di depannya banyak member-member yang dia terpukau, oh pakai aplikasi robot, nggak usah mikir main trading atas bawah lilin segala macam, otomatisasi. Padahal tuh tipu muslihat, di depannya doang aplikasi, belakangnya sih datanya dimanipulasi. Kalau KSP kan kita bicara yang paling sederhana ya. Kalau robot trading sedikit lebih teknis. Belum lagi kita bicara ada namanya isu penggelapan yang lain, nggak cuma robot trading, tapi kita main kalau sekarang kayak Bitcoin, kripto. Nah itu digunakan bisa 3. Itu sebagai komoditas untuk melakukan tipu muslihat. Jadi kayak objek tradingnya, tapi sebenarnya tipu muslihat. Atau digunakan, pernah juga kita ketemu waktu itu kita membantu teman-teman kepolisian. Cryptocurrency ini digunakan sebagai mata uang untuk pelaku tindak pidana yang ada di Indonesia membeli aplikasi tadi sifatnya maklum Mas, untuk menipu masyarakat Indonesia. Transaksinya pakai Bitcoin misalnya. Berarti kan dalam konteks misalnya bicara proceed of crime, ini instrumentalities of crime. Dari dia menipu, masyarakat kan korban nih, Mas Adnan top up 10 juta, Mbak Volin top up 2 juta, terakumulasi misal sekian ratus miliar, hasilnya pun di convert. Nah itu udah kita bicara konteksnya misalnya
pencucian uang. Nah balik lagi ke kasusnya Madoff. Berarti regulasi yang ada sekarang jangan pernah dianggap sepele ya. Oh turunannya implementasi seperti apa? Mekanisme deteksi kita mulai dari teman-teman OJK termasuk Bapepti yang kita bicara tentang license misalnya. Jangan pernah dianggap remeh. Even teman-teman kalau dulu zamannya Pak Teten, Kementerian Koperasi mas. Bahkan ini kan kompetensinya juga harus dibangun dong. Jangan kita bicara oh kasus gini nanti biar ngerjain teman-teman dari OJK, teman-teman dari Bareskrim. Enggak. Ini bahkan tadi kita bicara Bapepti, Kementerian Koperasi. Karena balik lagi, ironis juga kasusnya Pak Madoff. Korbannya orang-orang yang mungkin punya perusahaan, mungkin punya bank. Kalau kita bicara koperasi simpan pinjam mas. Orang-orang yang sebulan kita bicara bersih ya. Bersihnya mungkin dia dapat 2-10 juta. 30-50% dengan harapan dia bisa meningkatkan kesejahteraan, dia taruh di platform seperti ini. Ya, memang ujungnya karena kita gelap mata ya. Betul. Jadi lupa akan screening terhadap banyak hal ya. Tadi disebutkan soal regulasi, implementasi, mungkin juga due diligence gitu ya terhadap produk yang ingin kita beli atau kita investasi di situ dan lain-lain. Mbak Faudin nih. Bab 2-nya ngomong soal studi kasus investigasi forensik. Ya, kalau tadi yang bab 1 itu soal evolusi, yang bab 2-nya studi kasus investigasi forensik. Apa sih pesan yang mau disampaikan kepada pembaca? Tentu pembaca ini ada APH nanti harapannya ya. Tadi juga disebutkan ada mahasiswa, masyarakat umum juga silahkan kalau ingin mengkonsumsi untuk meningkatkan pengetahuannya. Apa sih Mbak pesannya Mbak yang bab 2 ini? Mungkin kalau apa yang kami coba tampilkan di situ tadi yang Mas sebelum ini Mas Adnan pernah sempat bilang tentang multidisiplin. Multidisiplin ini apa sih sebenarnya? Berarti kalau misalnya kita lihat adalah bahwa ketika penanganan kasus itu kita nggak bisa berpikir linear Mas Adnan. Misalnya contoh karena kita berurusan dengan hukum berarti yang kita pikir kita hanya melihat dari segi hukumnya saja. Tapi ternyata kita perlu melihat dari ilmuwan-keilmuan lainnya. Kalau kedokteran misalnya forensik DNA sekarang udah cukup jamak ya digunakan. Udah sangat familiar di kalangan masyarakat. Tapi ada beberapa keilmuan yang mungkin belum familiar, tapi sebenarnya dibutuhkan kalau kita bicara dalam penanganan financial crime. Contohnya kalau di kasus di buku ini adalah kita menekankan bahwa digital dan keuangan itu menjadi esensi yang sangat penting, keilmuan yang sangat penting ketika seorang ingin melakukan problem solving terhadap kasus fraud. Nah itu jadi di sini kita jabarkan terkait dengan modusnya, kita ceritakan terlebih dahulu kasusnya seperti apa, kemudian bahkan kami jabarkan juga bagaimana cara melakukan tadi investigasi forensiknya seperti apa yang akan diperoleh dari hasil investigasi tersebut, kemudian bagaimana cara mengutilisasi hasil tersebut ke dalam implementasi hukum yang berlaku di saat ini di Indonesia. Jadi itu sih kira-kira Mas Adnan singkatnya. Oke, Mbak Faudin dan Mas Paku ya. Ini kita kalau ngobrol soal buku kan memang panjang ya. Tapi waktu juga ya, kita ngomong juga soal durasi. Jadi terima kasih Mbak Faudin dan Mas Paku yang sudah menghadirkan karya barunya gitu ya. Dan ini merupakan refleksi dari ya pengalaman dari kerja-kerja juga Mas Paku dan Mbak Faudin selama ini. Sahabat Integritas, ini kembali lagi buku yang sangat penting bagi kita. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa lakukan bedah bukunya ya. Mungkin kita lakukan misalnya kegiatan webinar gitu. Kita mengundang juga sahabat Integritas untuk ikut terlibat, mendengarkan atau bahkan bertanya langsung nanti. Silahkan menghubungi kami di Satu Visi Utama jika sahabat Integritas ingin memperoleh buku ini. Ya, nanti kami kabari berapa harganya, berapa ongkirnya kalau jauh gitu ya. Kalau dekat ya mungkin tinggal kami kirimkan saja. Tapi kalau jauh ya pasti harus ada konsekuensi biaya ongkos kirim ya. Demikian sahabat Integritas bincang kita hari ini di program Gatekeeper membedah satu buku evolusi fraud. Meskipun kesimpulannya tidak berevolusi tapi bermutasi. Kita ketemu lagi dengan waktu, sampai jumpa.